Bangun anaknya. Lihat ya, kencang. Sini. Kamila, hadir. Kiara, Wardah, Anissa, Bulan, Rosi dan Najila, Wapun, Solu, Muhammad Rizky Akbar, Muhammad Rizky apa? Rizky Putra, ada. Ini apa? Alfa. Tadi ada nih yang pertama. Rakis, Dipanggil, Gusti Abi, Bagus, Rizky Maulana, siapa? Ahmadullah, Hamdan, Hakim. Tadi ada di dia. Siapa kamu? Namanya? Siapa? Dari mana kamu? Awal dulu sakit benar. Iya. Nama kak, bukan dia. Ih, contohin lagi ya. Gus, anterin Gus. Tidak apa-apa. Pertanyaannya? Lihat, Kak. Udah absen. Buat ketua kelas atau pimpin doanya sebelum belajar. Istiada, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Isra'i sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik, terima kasih. Kelihatan kan ya semuanya? Kan ini udah akhir pembelajaran. Kalian minggu depan kapan udah mulai UAS kan? Ya. Jadi materinya udah habis. Jadi kita mengulas yang sebelumnya aja. Ini apa bacaannya? Ada yang baca? Kelompok sosial dan permasalahan sosial terkait kelompokan kelompok sosial. Nah, udah belajar kan gitu? Apa itu kelompok sosial? Di sini kelompok adalah kelihatan nggak? Nggak. Kelompok Nggak. individu. Di sini kelihatan? Ada. Ya. Kelompok itu adalah sekelompok individu. Terus sosial itu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi kelompok sosial itu apa? Satu orang yang pakai bahasanya sendiri yang mau jelasin. Ayo, satu orang. Ada ya sebelumnya. Kelompok individu sosial segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya kelompok sosial itu apa? Satu orang, angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa. Ada belajar juga. Ayo. Mila. Boleh. Ya. Si namanya siapa? Ya. Yang aktif jawab nanti aku kasih ini nilai plus biar berapa sudah. The next. Apakah hubungan setiap kelompok sosial akan selalu terjalin dengan harmonis? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena pasti ada konflik. Konflik? Ada permasalahan sosial. Apa itu permasalahan sosial? Ada yang mau bacain? Tidak. Orang? Tidak sesuai antara kondisi yang terjadi dan yang tidak. Terus yang sosialnya? Segala sesuatu
6. Wow. Nah, jadi permasalahan sosial itu apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang berbeda dalam masyarakat. Jawab B lah, B. Jawab B. Jawab dok. Bentar. Kasih ya. Oke, sampai sini udah pada paham? Paham nggak? Mengapa permasalahan sosial dapat terjadi karena pengelompokan kelompok sosial? Yang tahu? Jawabannya satu orang ada yang mau bacain? Satu orang ada yang mau bacain? Saya. Ya. Dalam tempat kelompok sosial adalah masalah yang dilakukan masyarakat. Jadi kelompok-kelompok yang berbeda antara kelompok bisa menimbulkan ketidakadilan sejarah atau ketegangan antara kelompok. Ya, betul. Jadi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi pengelompokan kelompok sosial itu menciptakan dua kelompok yang berbeda, dan dari dua kelompok itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut memunculkan adanya permasalahan sosial. Tadi kan sudah disinggung. Kira-kira di kelompok sosial itu akan selalu terjalin harmonis atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Pasti ada konflik dan permasalahan. Nah, kemudian itu bersambung kepada karena pengelompokan kelompok sosial tersebut gitu. Jadi ada dua kubu. Oke, selanjutnya nonton video bentar ya. Pak Agus. Sesungguhnya alam saya banggakan lagi kita akan memasuki hari surat tentang atau Islamanis. Jadi Bapak harap kita bisa menyambut acara tersebut dengan baik dan meriah. Selama proses bisa dipersiapkan kegiatan dengan baik dan aman. Nah, untuk pembagian tugasnya nanti gimana nih? Apa sesuai keahlian dan pengalaman masing-masing atau mau gimana? Kalau menurutku mending sesuai keahlian masing-masing biar enak aja sih kerjanya. Sebenarnya tuh kalau udah berpengalaman kan jadi enak kerjain tugasnya. Nah, betul tuh, aku setuju sih. Oke, baik kalau kalian maunya kayak gitu. Berarti informasi seperti biasa ya. Dosen nanti bagian PDD, isi dan sisi bagian penanggung jawab acara. Iya. Sekarang kita lanjut diskusi ya tentang persiapan masing-masing. Kita awali dulu dari posisi panggung. Ada yang punya saran nggak untuk posisi panggung maunya gimana? Kalau saran dari aku ya, ini di lapangan aja deh. Terus kalau menghadapi itu ke barat. Kalau kayak gitu gimana? Kalau menurutmu ke barat nanti berhadapan sama gedung, jadi kayak kurang estetik aja sih. Mending menghadap utara aja sih kalau menurutku, biar view-nya bagus menghadap dulu. Tapi kalau menghadap utara buat aku sendiri itu gak nyaman, apalagi buat penonton. Karena setahu kalau menghadap ke utara panas kadernya itu kerasa banget. Bagaimana kalau posisi panggungnya menghadap ke selatan? Kalau menghadap situ aku rasa lebih baik, tapi ya ada kekurangan sih. Kalau misal kondisi sedang hujan angin, terasa banget itu anginnya. Karena di situ kan ada pohon-pohon. Kalau kamu menghadap ke selatan apa sih? Menurutku udah hujan juga di bulan ini karena prediksi cuaca. Kemudian untuk dokumentasi aku merasa cukup banget kok dapat sumber materinya, jadi aku setuju aja. Iya sih, bener daripada posisi yang lain sebagai penerusnya. Tapi ya aku masih bingung deh. Karena kalau menghadap ke selatan nih, kayak banyakan aja gitu buat penonton. Gimana nih kalau menurut yang lain? Gak usah bingung guys, menurutku ya saran ini jelas. Dokumentasi itu penting untuk mengabadikan acara.
dan hasilnya akan buruk di posisi sekarang. Jadi mau gak mau kita harus memindahkan posisi panggung. Dosen, masalahnya itu bukan di dokumentasi. Kita itu harus mikirin penonton. Kalau kita itu tidak suka nih, penonton itu bakal merasa nyaman karena kan ada yang sempit. Kamu yakin ucapan itu bisa jadi solusi yang tepat? Tapi ini ya, kita nggak bisa selalu memberi kualitas dokumentasi demi kenyamanan. Kalau nanti hasil foto dan video acara ini jelek, kita juga dari tim PDT yang akan kena kritik. Kalau mana? Tapi ya, acara ini tuh bukan cuma soal dokumentasi. Panggung ini tuh buat penampilan kreasi dan penonton, buat motivator. Kamu juga mikirin dong penonton yang datang menikmati konferensi di acara ini. Aku juga mikir dari itu. Tapi ini soal prioritas job desk divisi aku. Lagian dokumentasi itu di acara kita sukses atau enggak. Kalau kamu merasa lebih tahu soal ini, mending kamu atur semuanya sendiri. Wah, kenapa kamu gak bersikap kalau cuma kamu yang ngerti ingin mikirin soal acara ini? Mana lebih penting job desk, bukan divisi karena takut dikritik. Aku udah bilang paling ngerti soal acara ini. Aku cuma Cukup. Cukup, break. Aku tahu kalian berdua mau yang terbaik buat acara ini. Tapi kalau terus bertengkar, kita malah gak bisa ngatasin masalah apapun. Apakah ada solusi lain yang bisa diterima oleh kedua pihak? Pokoknya ya, kenyamanan penonton itu harus jadi soal utama yang kita perhatiin buat konsekuensi ini. ya udah kalau gitu biar pakai usulan divisi acara aja. Soal dokumentasi nanti gampang lah, biar PDT yang ngakalin. Oke, makasih Joseph dan tim BDD. Keputusan final kita nggak akan ubah lokasi panggung ya. Buat poster udah aman. Udah aman kok, aman nih, udah siap sebenarnya. Poster rapat ini bisa langsung dipasang di mancing sekolah ya. Pengen coba tampil ya? Orang pengen ngomongin supaya orang-orang yang Gimana dengan progres kelompok band? Apa sih mas? Latihan udah oke, alatnya siap, udah tulis, catat sih mas. Menurutmu gimana dengan latihan kelompok lain? Untuk kelompok lain sendiri, mereka tuh udah menguasai koreografi baru nih. Tapi masih ada beberapa gerakan yang perlu diperbaiki sih, terutama pada bagian formasi. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Secara sederhana, kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan mereka dan saling berinteraksi. Kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial tidak teratur dan kelompok sosial teratur. Kelompok sosial tidak teratur terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan antara anggotanya dan bersifat sementara. Artinya, apabila kepentingan telah selesai, maka kelompok sosial tersebut akan bubar. Contohnya nih, saat belajar kemarin, adanya beberapa yang akan mengunjungi stand belajar. Kemudian, ketika belajarnya sudah selesai, maka kerumunan tersebut akan bubar atau menghilang. Berbeda dengan kelompok tidak teratur, kelompok sosial teratur terbentuk
pendewasanya bersifat lebih mengikat dan umumnya berlangsung lama. Kelompok ini terbentuk berdasarkan beberapa faktor, contohnya seperti faktor kesamaan darah atau keturunan, faktor kepentingan, faktor kesamaan hobi, dan faktor geografis. Untuk program sekolah ini ada OSIS yang dibentuk karena memiliki kepentingan bersama dalam merancang atau melaksanakan acara seperti Yes Natalis kemarin. Selain itu, kalian juga bisa melihat kelompok sosial seperti bidang sekolah dan ekstrakurikuler tadi yang terbentuk dari minat dan hobi yang sama. Udah dilihat videonya. Untuk pertanyaannya lihat di sini ya. Kalau ada yang mau jawab langsung angkat tangan. Ada yang mau jawab? Perbedaan pendapat. Apa? Iya, betul. Mau yang mana? Ini atau yang atas? Ini? Boleh milih ya. Lagi, fokus ke depan semuanya. Tutup bang. Ya Allah. Siapa? Sophia. Anjir. Ya kalian. SMAN 1 Manchester. Judul video. Iya. Satu orang kasih kesempatan 2 kali aja ya. Biar semua kalian mau yang mana? Apa? Itu. Oh, salah satu gigi loh. Bukan salah aku ya, salah satu gigi. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Angkat tangan baru jawab. Apa? Gimana? Ini ada pengaruhan dari ketua OSIS. Apa? Ada pengaruhan dari ketua OSIS. Terus salahnya di tengah doang. Itu jadi katanya tuh pengaruhnya mirip banget. Oke, mau yang mana? Yang mana ini? Lagi. Perhatiin depannya ya. Makan Bon. Satu, 2, 3. Ada ingat nggak model rambutnya gimana itu? Jadi mau apa? Yang jawab aja. Aku nggak tahu juga soal model. Apa? Yang mana? Lupa itu jam berapa kamu? Ya, Iya. Sudah berarti jangan jawab lagi ya. 1, 2, 3. Iya, angkat tangan. Ini dong angkat tangan tadi. Jangan di belakang. Apa yang tidak? Apa yang tidak? Ada 3 perempuan, ada 2
Untuk beberapa pertanyaan aku kasih 2 ya. Tuh, Pak, tadi aku sudah kasih. Kan tergantung ininya, itu sama enggaknya. Ayo. 1, 2, 3. Kamu udah berapa kali? Cepet makanya angkat tangannya. Apa? Kalau misalkan kalau makanan tidak teratur maka sementara kalau misalkan teratur tuh yang meningkat kalau nggak apa sih itu kayak saudara gitu loh. Kalau yang teratur. Yang cowok mana nih? Woi, nanti udah 3. Aduh, ya. Udah habis ini deh. Iya habis. Jawab bro, bersama-sama. Ada yang mau? Oke. Nyanyi baru. Ada yang mau menyimpulin atau ngejelasin ulang video tadi, nanti yang kasih Semuanya. boxnya aja. Berapa ya? Kalau kasih segini. Jangan yang udah jawab. Ya, yang lain coba ada yang mau menjelasin videonya dari ulang. Kamu udah jawab belum? Tidak. Udah. Udah. Udah jawab belum tadi? Baca. Oh ya baca ya. Opini masing-masing jadi semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan ini yang kayak di video tadi kalau bisa menangani biar nggak lebih gede masalahnya. Kelompok sosial tidak teratur itu kelompok yang sedara dengan lingkungan. Kalau yang teratur itu kayak teratur itu yang sedara yang ada hubungan. Kalau yang teratur itu yang Kasih ya. Mau lagi enggak? Lagi. Tapi pertanyaan spontan aja ya. Ya. Gue. Siapa nama kepala sekolahnya? Ayo, Kak. Udah. Jangan bisa jawab. Apa? Agus. Agus apa? Lucianto. Mau yang mana? Itu. Yang itu yang mana? Yang muda. Ya itu. Yang nomor Kak. Iya. Terus ketua OSISnya namanya siapa? Yang belum? Joseph. Siapa? Joseph. Yang belum jawab? Yang belum jawab? Joseph. Jujur. Apa? Kamu udah jawab belum tadi? Udah. Yang belum jawab? Antoni. Tony siapa? Antoni. Hah? Tony Strebel. Tony Bakabira. Tony Jujur. Tadi Supri. Tony apa mau? Tony Stephen. Tony apa dulu? Tony Antoni. Samuel. Antoni. Tony. Woi, Kamu yang mana? Yang itu. Coba lagi ya. Tadi ada kelompok sosial apa aja yang di video? Yang belum jawab dulu, coba. Kamu udah. Yang iya. Yang belum dulu. Apa? Kamu belum. Apa? Ada satu lagi. Yang mana? Mana aja. Yang mana? Coba tos, apa ini? Coba ini.
Joseph. Yang belum jauh. Joseph. Nah, itulah dulu. Mau siapa yang mana? Udah sini aja nih, udah berbarengan kita. Dua-duanya. Satu pakai. Coba. Sakit gigi ditanggung sendiri. Lagi ya, Pak? Iya tahu ya. Ada yang mau jelasin kelompok sosial yang menurut video tadi apa? Kelompok sosial atau menurut kamu, menurut kalian? Apa kelompok sosial? Ayo ada yang mau jelasin? Ayo tergantung apa menurut kamu juga apa yang semengertinya aja. Mau yang mana? Yang ini? Oh ini udah masuk. Udah habis pertanyaannya. Ya udah untuk pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang bernaung di masyarakat dan mereka tuh punya kesadaran sendiri. Apa sih maksudnya kesadaran sendiri itu? Kayak tadi mereka join OSIS, mereka sadar kalau mereka itu OSIS, makanya mereka menjalankan tugasnya. Mereka join ke ekskul band, join ke ekskul tari, mereka sadar. Jadi mereka mengikuti ekskulnya gitu, terus juga mengikuti pensi atau bis natalis tadi seperti itu. Dan permasalahan sosial ini muncul karena adanya pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial ini apa sih? Pengelompokan sosial adalah pembentukan suatu kelompok sosial. Kayak tadi kan OSIS sama band itu kan hal yang kelompok yang sama atau yang beda? Beda tuh. OSIS ada kerjaannya sendiri. Terus kalau misalnya band ada kerjaannya sendiri seperti itu. Dan mereka juga bisa memunculkan adanya permasalahan sosial karena mereka berbeda pendapat, dari cara mereka kerja juga berbeda seperti itu. Nah, maka dari itu permasalahan sosial ini bisa muncul karena adanya pengelompokan kelompok sosial. Sampai sini paham? Ya. Oke. Karena pembelajarannya sudah selesai, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.